Sahabatku, coba bayangkan, setiap hari kita digoda setan. Ia membisikkan was-was, menjermuskan kita dalam dosa. Tapi tahukah engkau, ternyata ada manusia yang begitu ditakuti setan hingga ia lari terbirit-birit. Siapa mereka? Mungkin kita salah satunya, atau justru belum termasuk. Mari kita renungkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali dalam keadaan beriman dan husnul khotimah. Dan jangan lupa, tuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setan adalah musuh nyata bagi manusia. Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Sejak peristiwa penolakan iblis bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kebencian syaitan kepada manusia tidak pernah padam. Ia bersumpah akan menggoda seluruh anak cucu Adam hingga hari kiamat. Tapi sahabatku, tahukah engkau, ternyata tidak semua manusia bisa ditundukkan syaitan. Ada golongan manusia yang justru ditakuti syaitan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan doa atau hajat sahabatku di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, karena doa yang diaminkan oleh banyak orang lebih mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah mereka orang-orang yang ditakuti syaitan? Mari kita pelajari agar kita bisa berusaha menjadi salah satunya. 1. Orang yang takut kepada Allah. Said Qutb menafsirkan surah Al-Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-temannya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi. Renungkanlah sahabatku, banyak manusia hari ini lebih takut kehilangan harta, jabatan, atau pandangan orang lain daripada takut kepada Allah. Padahal jika hati dipenuhi rasa takut kepada Allah, syaitan pun gemetar di hadapan kita. 2. Orang yang ahli fikih. Ibnu Abbas berkata, seorang fakih lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang bodoh. Mengapa demikian? Karena orang fakih mengerti hukum Allah, tahu jalan halal dan haram, sehingga sulit dipermainkan syaitan. Sedangkan ahli ibadah yang bodoh mudah sekali ditipu. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang orang yang takut hanya kepada Allah, maka syaitan pun akan gentar. Bukan sekadar teori, hal ini sudah terbukti dalam kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah sosok yang begitu ditakuti syaitan sampai-sampai syaitan lari ketika bertemu dengannya. Siapakah dia? Dialah Umar bin Khattab RA. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan lain selain jalanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabatku, betapa hebatnya iman Umar. Beliau adalah sosok yang sangat takut kepada Allah, penuh keikhlasan, dan kuat memegang agama.
Kisahnya, suatu hari Umar berjalan di sebuah jalan. Para sahabat melihat Umar begitu tegas, penuh wibawa, dan tidak pernah bermain-main dalam urusan agama. Ketika syaitan melihatnya, ia pun menyingkir. Bukan Umar yang takut kepada syaitan, tetapi syaitan yang justru lari dari Umar. Mengapa? Karena di dalam hati Umar ada takut kepada Allah. Itulah yang membuat syaitan tidak berdaya. Renungkanlah sahabatku, apakah kita punya rasa takut kepada Allah seperti itu? Ataukah kita justru masih takut kepada makhluk, kepada omongan manusia, kepada hilangnya dunia, tapi lupa takut pada Allah? 3. Orang yang alim. Syaitan lebih suka menggoda ahli ibadah daripada orang alim. Mengapa demikian? Karena jika seorang alim tergelincir, banyak orang akan ikut tersesat. Tapi selama ia istiqomah, ilmunya bisa menyelamatkan banyak orang. Sahabatku, menuntut ilmu agama bukan hanya kewajiban, tapi juga perisai dari tipu daya syaitan. 4. Orang yang mukhlis atau ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 39 hingga 41. Iblis berkata, "Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Allah berfirman, "Ini adalah jalan lurus yang aku jamin bagi hamba-hambaku itu." Orang yang ikhlas adalah yang bersih hatinya. Ibadahnya murni hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Inilah golongan yang paling ditakuti syaitan. Sahabatku, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah sholat kita ikhlas atau masih ingin dipuji? Apakah sedekah kita murni lillah ataukah agar dilihat orang? Syaitan tidak takut pada banyaknya jumlah manusia. Dia hanya takut pada iman, ilmu, dan keikhlasan. Mari sahabatku, kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang hanya takut kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas, dan amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, lindungilah kami dari tipu daya syaitan dan jauhkan kami dari api neraka-Mu. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khati'ah, dalam iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, jangan lupa like, share, dan tuliskan doa di kolom komentar. Insya Allah video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.